Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sa'adatul khuramat, masyayikhul a'izza, kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid An-Nadhifah yang saya hormati, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nadhifah yang saya hormati pula, bapak dan ibu, generasi-generasi Islam yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah malam hari ini biidznillah wa bi barakatillah wa bi takdirillah, karena izinnya Allah, karena takdirnya Allah, dan karena ridhonya Allah pula yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa ta'abbud ilallah, tafakkur ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan sekaligus ingat kepada Allah, membawakan hati kita, menggerakkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita menuju masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dilanjutkan dengan salat Isya, dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan sebuah hadiah yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu berupa ganjaran yang nanti bersama-sama akan kita petik saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nadhifah rahimakumullah. Dikutip dari kitab Ihyaul Ulumuddin bahwasanya Sayyidina Imam Al-Ghazali berkata, ala anna sawmu salasa darajatin. Ini merupakan sebuah hal yang perlu kita perhatikan dan sekaligus perlu bersama-sama kita cermati. Kata Imam Al-Ghazali, ingatlah ada bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatannya. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, al-awwalu, yang pertama as-saumul umum, puasanya orang yang umum. As-sani, kata yang kedua Imam Al-Ghazali, saumul khusus, puasanya orang yang khusus. Wasalis, dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, saumul khususil khusus, puasanya orang yang khusus dan terkhusus. Ada 3 tingkatan yang kita panjenengan sedaya perlu kita cermati bersama. Termasuk tingkatan yang pertama kitakah? Apa termasuk tingkatan yang kedua kita semuanya? Atau bahkan menempati posisi tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat posisi yang ketiga? Mari bersama-sama kita cermati apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihyaul Ulumuddin. Yang pertama, kita Al-Ghazali berkata bahwasanya tingkatan puasa yang paling rendah adalah tingkatan puasa as-saumul umum, puasanya orang yang umum. Apa itu puasanya yang orang yang umum? Yaitu orang yang hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan sekaligus menahan hawa nafsu, tidak berhubungan dengan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, kam so'imin ilal ju'i wal atsi, banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan sekaligus hanya mendapatkan dahaga. Sedikit nilai tambahan amal ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu saja yang dikerjakan. Kalau sudah puasa, habis itu sudah sahur, makan sahur, setelah itu puasa, nahan makan, nahan minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, sudah selesai sudah. Itu tingkatan yang pertama kata Imam Al-Ghazali, yaitu tingkatan orang puasanya yang umum. Semuanya orang kalau masalah hal itu akan bisa.
Semuanya orang bisa melakukan, bahkan anak-anak pun juga bisa melakukan yang seperti itu. Ayo kita lihat yang kedua. Imam Al-Ghazali berkata yang kedua, asani, tingkatan yang kedua darajatus shaum adalah as-shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Apa itu puasanya orang yang khusus? Di samping kita menahan lapar, di samping kita menahan dahaga, di samping pun juga kita menahan hawa nafsu, tidak berhubungan dengan suami dan istri di siang hari pada bulan suci Ramadan. Kita pun juga menahan yang namanya tangan kita, menahan kaki kita, menahan pikiran kita, menahan ucapan kita, menahan telinga kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasanya para sholihin atau orang-orang yang soleh. Kalau tahun yang lalu Bapak dan Ibu, kita mungkin sekejar di tingkatan yang pertama. Hari ini kesempatan kita untuk memperbaiki, naik tangga ke tingkatan yang kedua. Jadi puasanya tidak hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, hanya itu saja. Tapi hari ini kita tingkatkan posisi puasa kita mendekati tingkat yang kedua. Di samping kita menahan hawa nafsu, di samping kita menahan lapar dan dahaga, mulut kita tahan, telinga kita tahan, tangan kita tahan, kaki kita tahan, dan bahkan pikiran kita tahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali puasanya orang yang khusus, yaitu puasanya para orang-orang yang soleh. Penasaran dengan yang ketiga? Mari kita bersama-sama kita tahu dan ingin mengetahui puasanya orang yang khususil khusus. Puasanya orang yang teramat-amat khusus. Kata Imam Al-Ghazali, puasanya siapa? Di samping orang yang tingkat pertama, tingkat yang kedua, ditingkatkan lagi yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa menjauhkan pikirannya dari hal yang merusak nilai-nilai puasanya. Di samping itu menjauhkan dirinya dari hal-hal keduniawian. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita diingatkan oleh Allah melewati makhluknya yang super kecil yang namanya Corona COVID-19. Luar biasa Allah mengingatkan yang dulu kita seakan-akan hidup di dunia ini segalanya, kita lupa akan segalanya, kita lupa akan keluarga kita melupakan jamaah kita jauh dari masjid kita. Hari ini Allah mengingatkan kepada kita lebih hebat dari makhluk Allah yang namanya Corona atau virus COVID-19. Ini yang mengingatkan kita. Maka jangan salahkan Corona kalau masjid ditutup. Jangan salahkan Corona kalau salat dibatasi. Jangan salahkan Corona kalau semuanya ibadah kita dibatasi hari ini. Tetapi salahkanlah diri kita sendiri. Tapi kita terlalu jauh melampaui batas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, singkat yang pertama kita sudah buang jauh-jauh. Kita tingkatkan puasa kita di tingkat yang kedua, atau bahkan bisa tingkatkanlah kepada posisi yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali, yaitu tingkatan puasanya khususil khusus, tingkatan puasanya para anbiya, tingkatan puasanya para sahabat, dan tingkatan puasanya para orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita niatkan 9 hari ke depan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki puasa kita. Puasa perut kita, puasa telinga kita, puasa mata kita, puasa bibir kita, puasa tangan kita, puasa kaki kita, puasa tenggorokan kita, seluruh badan kita jaga dan kita puasa niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah nanti betul-betul kata Allah kita akan mendapatkan gelar yang sangat luar biasa, yaitu gelar orang yang bertakwa, sebagaimana menjadi ending akhir, tujuan akhir daripada Allah mensyariatkan kepada kita untuk melakukan puasa, yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Pertanyaan yang paling akhir, tingkat manakah kita saat ini? Wallahu a'lam. Hanya Allah beserta diri kita yang tahu. Makanya kalau kita tingkatan yang pertama,
berusahalah kita untuk menggapai tingkatan yang kedua. Kalau saat ini kita sudah berada di tingkatan yang kedua, berusahalah untuk menggapai tingkatan yang ketiga. Selamat berjuang untuk menentukan derajat kita, derajat siam kita, derajat posisi keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dhahiran wa batinan sehingga bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna di tengah COVID-19 yang sangat luar biasa. Insya Allah pahalanya pun juga sangat luar biasa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.